Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ustadz, para ustadzah, segenap jamaah muslimin muslimat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul, bermuajahah bersama, bermajelis ilmu bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah sampai sini majelis di Masjid An-Nur yang mubarak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tambahan pahala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu, para hadirin rahimakumullah, wabil khusus kepada Gus Hasan Basri yang kami hormati. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syu'abul Iman, yaitu kitab tentang iman yang dikarang oleh Kiai Haji Zaini Mun'im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Mudah-mudahan berkahnya kitab ini kita semuanya mendapatkan berkah dari para muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid, menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk tawassul dan juga pemateri akan langsung disampaikan oleh Gus Hasan Basri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in. Khususan ila jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين عبد المنعم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para habaib, dan juga wabil khusus segenap takmir Masjid An-Nur Paiton yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Bahruddin dan juga segenap Al-Ustadz yang lain dari pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat serta takdim al-fakir kepada para antum jenengan-jenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang mulia, mulia dunia, mulia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian setiap malam Selasa, juga mustami'in para pendengar sekitar
rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali melanjutkan pengajian kitab Syu'abul Iman, kitab yang menurut Al-Fakir termasuk kitab yang sangat luar biasa, sangat komplit, lengkap kajian-kajian tentang keimanan, nilai-nilai keimanan di dalam kitab ini sangat luar biasa. Al-Fakir diberikan amanah untuk membacakan, walaupun Al-Fakir masih jauh daripada keilmuan, daripada di bawah muallif kitab ini, tapi Al-Fakir niat untuk mengaji juga ilmu kepada beliau dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Pada kesempatan yang kemarin, beberapa pekan yang lalu, kita mengkaji tentang bagaimana beliau pengarang kitab ini memulai kitab ini dengan membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun dari kebaikan-kebaikan yang tidak didahului dengan sholawat kepada Nabi, maka di situ keberkahannya akan berkurang. Maka akan semakin komplit dan semakin sempurna keberkahan di dalamnya. Setiap kebaikan-kebaikan apapun, kita jangan sampai lupa untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita berada di majlis ini, di majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis apapun itu, perkumpulan-perkumpulan, jika tidak ditutup dan tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi, maka akan menyisakan penyesalan nanti di hari kiamat. Karena ini menunjukkan bahwa sholawat kepada beliau adalah merupakan segala sesuatu bisa menjadi sempurna dan barokah manakala di situ ada sholawat kepada beliau. Sebagai contoh, beliau di dalam kitab ini memulai dengan bacaan sholawat, summas salatu wassalamu al-abadi ala nabiyyi aini kulli madadi. Sholawat dan salam, kata beliau, al-abadi, selama-lamanya. Jadi menggunakan kalimat al-abadi yang artinya selama-lamanya, ini menunjukkan bahwa beliau ini selama tulisan ini masih ada, di situ ada nilai sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya sholawat itu tidak boleh berhenti dari lisan kita, tidak pernah berhenti, tidak boleh berhenti daripada tulisan-tulisan kita. Karena sholawat itu adalah kunci segala kebahagiaan dunia akhirat setelah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian bersolawat ala nabiyyi, kepada Nabi Muhammad. Ketika lafaz Nabi diucapkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan di situ adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini adalah umatnya beliau, di mana beliau ini adalah aini kulli madadi, merupakan sumber segala anugerah dan pemberian dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka perlu lewat daripada Nabi Muhammad. Kalau kita pengen mendapatkan keagungan di sisi Allah, maka kita lewat
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pintu dari segala pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhul, kata ya Rasulullah, anta babullah, engkau ini adalah pintu untuk masuk ke hadirat Allah. Ayyumri'in atahu, siapapun orangnya, manusia siapapun itu orangnya, kalau pengen datang ke hadirat Allah, ingin hadir ke hadirat Allah, ingin dekat kepada Allah, tapi tidak lewat dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul, maka orang itu tidak akan pernah masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pengen jadi wali, kekasih Allah, tapi tidak lewat dari jalur Nabi Muhammad, syariat tidak melewati syariatnya Nabi Muhammad, tidak meneladani sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, apalagi tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu tidak akan pernah masuk dan tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci, ini pintu, satu-satunya pintu adalah Nabi Muhammad. Kita mau lewat dari para aulia tapi tidak lewat daripada Nabi Muhammad, tidak bisa. Syariatnya Nabi Muhammad jangan sampai ditinggalkan. Sunnahnya Nabi Muhammad, usahakan kita tidak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sekecil apapun itu, kalau kita pengen menjadi manusia yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya adalah kedekatan kita kepada Allah tergantung sedekat apa kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, syariat dilakukan, sunnah-sunnahnya diamalkan, sholawat dibaca, pasti akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita dulu, ini diceritakan di dalam sebagian kitab, bahwa ada dulu orang ahli ibadah luar biasa. Ibadahnya kepada Allah sangat luar biasa. Mungkin kalau kita, di antara kita tidak ada yang bisa menandingi. Salat sunnahnya bisa sampai mencapai 1000 rakaat. Pokoknya zikirnya, wiridnya luar biasa. Apalagi yang wajib. Cuma satu dari orang tersebut apa? Tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini oleh Allah diberikan waktu bermimpi Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Pada saat di dalam mimpinya itu ternyata ada kiamat terjadi. Di dalam mimpinya itu kiamat sedang terjadi dan ada di situ Nabi Muhammad. Kemudian orang ini di dalam mimpinya tidak dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini nanya kepada Nabi, datang menghampiri Nabi, ya Rasulullah, a anta alayya ghadban, apakah engkau marah kepadaku atau bagaimana? Apa kata Rasulullah? Saya tidak marah sama kamu, cuma saya tidak kenal sama kamu. Loh, kok bisa tidak kenal wahai Nabi, padahal dulu engkau bersabda kenalnya Nabi kepada umatnya lebih kenal daripada kenalnya orang tua kepada anaknya. Kenalnya Nabi kepada umat, taunya Nabi kepada umatnya, itu lebih kenal daripada kenalnya orang tua kepada anak. Tapi kenapa kau tidak mengenal aku, saya sebagian daripada umatmu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena kamu tidak berusaha mengenalkan dirimu kepadaku dengan memperbanyak sholawat kepada saya. Ini orang ini sangat kaget luar biasa. Amalnya yang begitu banyak, ibadahnya begitu banyak, wiridnya, zikirnya begitu banyak, tapi ternyata lupa tidak sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang ini tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ibadah yang kita lakukan bagus, kewajiban sangat luar biasa. Tapi ingat, jangan sampai lupa kita untuk bersolawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqadri salatika 'alan nabi, maka dengan kadar salat kita, salawat kita kepada Nabi, maka sedekat itu Nabi mengenal kita. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan semakin kenal kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini dikenal dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pentingnya kita bersolawat. Nabi ini katanya tadi, kata beliau, aini kulli madad, segala sumber pertolongan, rahmat, kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat adalah melalui Nabi Muhammad. Sumbernya semua melalui dari Muhammad dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah tapi tidak lewat jalur Nabi Muhammad, dia tidak akan dapat. Ingin masuk surga tapi tidak lewat dengan jalur Nabi Muhammad, dia tidak akan masuk surga. Makanya kita penting untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita mendekatkan kepada Allah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu besarnya cintanya kepada Nabi, sampai-sampai di dalam setiap waktu dan detik pikiran dan jiwanya tidak pernah lepas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kalau dikasih perbandingan, suruh milih antara surga yang ada di akhirat dan antara dunia bersama Nabi Muhammad, di surga tak bersama Nabi Muhammad, di dunia bersama Nabi Muhammad, sahabat lebih memilih hidup di dunia bersama Nabi Muhammad ketimbang berada di surga tapi tidak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking pentingnya kita dekat dengan Nabi. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syuaibul Maulid, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga dengan segala fasilitas yang begitu indah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Keindahannya tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, tidak bisa dipandang dengan mata manusia, tidak bisa terlintas di dalam hati setiap manusia. Keindahannya luar biasa. Tapi keindahan-keindahan surga yang begitu luar biasa tidak pernah membuat sahabat yang tahu akan kemuliaan Nabi Muhammad tertarik untuk masuk ke dalam surga. Mereka bisa tertarik masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan di surga tidak ada Nabi, mereka tidak mau masuk surga. Kenapa? Pengen bersama Nabi walaupun di dunia. Itu kenapa? Karena mereka sudah ngerti bagaimana kemuliaan dan indahnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait daripada solawat ini, sampai ada salah satu sahabat ini nanya, ya Rasulullah, kam aj'alu laka bis salati wassalam alaika ya Rasulullah. Berapa waktu dan umurku yang akan aku gunakan untuk bersolawat dan bersalam kepadamu wahai Nabi? Nabi tidak menekan kepada sahabat. Masyi'ta, terserah. Apa kata kamu? Berapa yang akan kamu berikan kepada saya, silakan. Mau diberikan sepertiga, silakan. Tapi lebih daripada sepertiga umurmu diberikan, maka akan lebih baik. Separuh kalau begitu, silakan. Tapi kalau lebih daripada separuh, maka akan lebih baik. Terus 2/3. 2/3 silakan. Tapi kalau sampai lebih dari 2/3, itu lebih baik. Sampai dikatakan, kalau begitu seumur hidupku aku akan jadikan umurku untuk bersolawat kepadamu wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau kamu sudah sepenuh umurmu digunakan untuk bersolawat kepadaku, kesusahan, keinginanmu, kebutuhanmu di dunia akan dicukupkan oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting solawat kita ini. Makanya beliau ini muallif mencantumkan solawat di dalam kitabnya, menunjukkan betapa pentingnya solawat dan tidak akan ada harganya kitab ini kalau di dalamnya tidak ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan ini bisa menjadi orang yang mulia lantaran kita menjadi manusia yang banyak solawat kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa alihil akarimil abhari, dan keluarga Nabi yang semuanya mulia, al abhari yang semuanya disucikan oleh Allah. Selanjutnya musannif Kiai Haji Zaini Mun'im, beliau mengajak kepada kita agar kita juga jangan lupa bersolawat kepada keluarga-keluarga Nabi. Karena solawat kepada keluarga Nabi ini langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa usalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana aku cara bersolawat kepadamu wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Maka diajarkan, salawatlah kamu kepadaku dan juga keluargaku, keluarga Muhammad. Dari sini bahwa ulama memberikan satu kesimpulan hukum bahwa juga bersolawat kepada keluarga itu adalah sama dengan bersolawat kepada Nabi. Ini karena ada nas solawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau di sini mencantumkan wa alihil akarimil abhari. Kenapa beliau mengatakan al-akarim, mensifati dengan kemuliaan? Karena dari keluarga Nabi itu semuanya mulia. Yang kedua ada al-abhari, dan suci, dan disucikan dari segala dosa-dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Ayat ini secara khusus turun kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh para ulama memberikan penentuan siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi yang sebenarnya. Di sini ulama banyak mengkaji perbedaan-perbedaan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan, termasuk Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengartikan bahwa keluarga Nabi itu adalah orang yang haram menerima sedekah, zakat. Ini keluarga Nabi. Berarti siapa mereka? Dari pernyataan ini orang-orang yang haram mendapatkan sedekah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Banu Hashim dan ada yang dan juga Banu Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib itu termasuk Ahlul Bait, keluarga Nabi. Ada juga yang mengartikan daripada orang yang haram menerima zakat, ada yang mengatakan hanya Banu Hashim saja. Ada yang mengatakan hanya Banu Hashim. Ada yang mengatakan hanya Banu Muttalib. Dan di situ ulama banyak pendapat. Kemudian ulama yang kedua mengartikan siapa keluarga Nabi. Keluarga Nabi, ada yang mengatakan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, bahwa keluarga Nabi itu adalah abna'uhu wa azwajuhu, adalah anak cucu Nabi dan istri-istri Nabi, termasuk para habaib sekarang. Ini adalah alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, dikatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah atba'uhu ila yaumil qiyamah, para pengikut-pengikut setia umatnya Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk dari pendapat ini, kita termasuk daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu adalah para alim ulama yang selalu konsisten setia mengikuti pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan keempat bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah umatnya Nabi Muhammad yang atqiya, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya orang-orang yang takwa kepada Allah dari umatnya Nabi Muhammad itu termasuk keluarga Nabi Muhammad.
Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal. Dari sekian macam pendapat bahwa para ulama-ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa keluarga Nabi itu semua adalah keluarga daripada istri, anak dan juga Banu Hashim, semuanya itu adalah para keluarga Nabi yang harus kita muliakan sebagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini penting nih. Karena zaman sekarang nih banyak sekali orang-orang yang selalu membenci kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sampaikan, ini penting. Jangan sampai terbawa oleh propaganda ataupun adu domba antara para ulama dan para habaib. Ini sangat saya nitipkan. Kalau kita mau dicintai oleh Nabi, cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibenci oleh Nabi, silakan benci keturunannya Nabi Muhammad. Nah ini kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai benci kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang di situ menceritakan bagaimana Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, suruh mengatakan kepada umatnya, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Muhammad, katakan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak akan mengambil ongkos duit apapun itu namanya daripada semua yang menjadi perjuangan Nabi Muhammad yang sudah kita nikmati saat ini. Illal mawaddata fil qurba, kecuali satu yang dititipkan apa? Kita harus cinta dan sayang kepada al-qurba, yaitu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini sangat cinta kepada keluarganya. Bayangkan, nah jangankan Nabi Muhammad, kita saja kepada keluarga kita pasti cinta. Kalau ada orang tetangga yang mengejek keluarga kita, mengejek istri kita, mengejek anak kita, bahkan cucu kita, pasti di dalam hati kita akan ada sifat marah, jengkel kepada orang yang telah berbuat macam-macam dan benci kepada keturunan kita, keluarga-keluarga kita. Begitu juga Nabi. Karena Nabi itu memiliki hati yang sangat lembut, lebih lembut daripada sutra yang paling lembut. Sangat sensitif. Hati Nabi itu sangat lembut daripada sutra yang paling lembut. Karena ketika ada orang punya hati yang lembut, sedikit kadang bisa cepat membuat perasaan. Kita membenci kepada keturunan Nabi, membenci kepada keluarga-keluarga Nabi, takut terbesit di dalam hati Nabi benci kepada kita. Kalau kita sudah dibenci oleh Nabi, rahmat Allah tidak akan diberikan, dunia akhirat tidak akan pernah kita dapatkan. Ini pentingnya kita. Kenapa kita diperintah oleh beliau untuk kita bersolawat dan di situ ada nilai cinta kepada keluarga? Karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi sendiri sudah memerintah kepada kita, ahibbuni lihubbillah. Kamu tuh cintalah kepadaku, kata Rasulullah. Karena di situ ada cinta Allah kepada saya. Karena Allah cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka kamu cinta kepada saya. Kalau ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada saya. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluarga-keluargaku lihubbi, karena aku cinta kepada mereka. Jadi secara tidak langsung kita mencintai keluarga Nabi, maka di situ kita ada nilai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai umat yang punya cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, beliau mengajak juga kepada kita wa sahbihi al-afadilil akhyar. Sahabat-sahabat Nabi yang sama-sama mulia, agung dan terpilih. Kita juga perlu tahu bahwa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus cinta kepada sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarangan sahabat itu.
Itu orang pilihan dari Allah untuk bisa mendampingi hidupnya Nabi. Syariat bisa tetap jalan nyampe kepada kita barokahnya sahabat-sahabat Nabi. Kita sekarang bisa duduk di sini barokahnya sahabat-sahabat Nabi. Kalau tidak ada sahabat Nabi, syariat Nabi akan putus dan tidak akan sampai kepada kita. Mereka punya jasa besar kepada kita. Makanya jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok yang suka membuli dan mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Jauhi. Jangan berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Karena Allah, Nabi Muhammad sudah memwanti-wanti kepada kita. Allah fi ashabi. Ingat, hati-hati terhadap sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Siapa yang menyakiti salah satu daripada sahabatku, berarti dia telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Kalau dia menyakiti saya, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah musuhan sama Allah, mau kemana kita? Tidak ada tempat yang bisa kita singgahi. Itu semuanya bersambung kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka ini penting. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sahabat Nabi semuanya kita yakini bahwa semua sahabat Nabi yang iman kepada Nabi, insya Allah selamat, di situ akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat sahabat tidak bisa dibandingkan dengan 1000 wali kutub sekalipun masa sekarang. Satu derajat sahabat, walaupun sahabat bodoh. Ada sahabat bodoh, tidak punya ilmu, tukang petani misalnya. Dibandingkan derajat wali kutub saat ini, walaupun alim allama 1000 tidak akan bisa menandingi sahabat Nabi. Kenapa? Kemuliaannya itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah sahabat Nabi. Apalagi sahabat seperti Abu Bakar, apalagi sahabat seperti Sayyidina Umar, yang kadang oleh sebagian kelompok dicaci maki luar biasa. Maka orang tersebut yakin tidak akan pernah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, hidupnya, nyawanya untuk Nabi Muhammad. Sampai dia mati pun demi asalkan menolong Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar akan dikorbankan. Bahkan suhbahnya Abu Bakar itu langsung nas daripada Al-Quran. Siapa yang menafikan dan meniadakan suhbah sahabat, status sahabatnya Abu Bakar, kafir, ijma ulama. Kenapa? Karena status suhbahnya Abu Bakar itu langsung nas daripada Nabi. Ketika masuk ke Gua Hira, Nabi mengatakan li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi berkata kepada sahabatnya, jelas. Siapa di situ? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kalau ini sampai ditiadakan bahwa itu dikatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir. Kenapa? Karena sudah nas Al-Quran. Tapi kalau sedar benci, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan luar biasa ulama-ulama di situ. Kenapa? Karena sahabat Nabi terutama Abu Bakar Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkat ngaji Syu'abul Iman karangannya beliau, kita bisa menambahkan cinta kita kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi. Terutama kita perbanyak sholawat kepada beliau. Insya Allah akan menjadi manusia yang sempurna dan juga manusia yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian daripada Al-Fakir. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insyaallah dengan sedikit demi sedikit ilmu yang kita dengarkan, mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bahwa kita nanti akan mencintai kepada Nabi dan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وحبب النبي وإيهم إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.